Haleluya, puji Tuhan. Saya menyambut saudaraku, shalom. Selamat bertemu kembali dalam pelayanan ibadah live streaming saudara. Saya percaya dimanapun saudara berada, waktu kita datang menyembah Tuhan, Dia hadir di tengah kita. Kuasanya dialirkan bagi setiap kita. Dari tempat saudara menyembah Tuhan, ada kuasa kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Yang dalam keadaan susah, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, jalan keluar bagi setiap kita. Yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Sebab Dia yang layak ditinggikan. Haleluya, mari sembah Dia. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Dalam kondisi apapun yang terjadi, dalam masa penantian Tuhan Yesus datang kedua kali, menyambut setiap kami, menjemput setiap kami. Kami percaya dengan iman kami mau tetap taat dan setia. Apapun yang terjadi, kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Ajar kami untuk taat dan setia. Mari saudaraku, kita datang menyembah Tuhan. Kita beribadah di tempat ini saudara, dimanapun saudara berada. Saudara bebas mengekspresikan cinta kasih kita kepada Tuhan dengan penyembahan. Oh haleluya, mari sembah Dia. Terima kasih. Oh hanya nama-Mu yang layak ditinggikan. Hanya nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Meninggikan nama-Mu, sebab Engkau yang layak ditinggikan. Yesus Tuhan. Haleluya. Selama kami hidup bagi-Mu Tuhan. Selagi kami ada, kami tetap menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia saudaraku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Setiap waktu nyanyian, pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hatiku bersuka karena-Mu Tuhan. Mari datang sembah Dia saudara. Ya Tuhanku, Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada.
selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, setiap waktu, setiap waktu. Kami bawa nyanyian pujian penyembahan kami ya Tuhan, doa-doa kami ya Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Hatiku bersuka karenamu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Mari saudaraku dimanapun kita berada, yang menyaksikan live streaming, mari sama-sama kita datang menyembah Dia. Sebab Tuhan yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Hanya nama-Mu Tuhan kami menyembah. Terus saudara sembah Dia. Haleluya, haleluya. Oh, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan Yesus. Haleluya. Saat kami menyembah Engkau Tuhan Yesus, Engkau mengalirkan kuasa mujizat pertolongan-Mu. Oh, alirkanlah urapan-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih hanya nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tetap menyembah-Mu ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap meninggikan nama-Mu. Sebab kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara yang tidak mungkin bagi kami, namun itu sangat mungkin bagi-Mu ya Tuhan. Bangkitkan setiap iman pengharapan kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima
kemenangan, kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Mari katakan saudaraku, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Mari saudara saja di rumah dimanapun saudara berada, saudara katakan, aku punya yang telah berjanji, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Katakan bersama-sama, aku punya Tuhan yang besar. Dengan iman saudara, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Kau sanggup menggenapi setiap janji-Mu ya Tuhan. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Mari saudara, dimanapun saudara berada, angkat tanganmu, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita berikan sorak-sorai bagi Raja, bagi Tuhan Yesus yang layak. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuliakan nama-Mu lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara, badai apapun, goncangan apapun, Dia yang menjadi Tuhan, sumber kekuatan dan pengharapan bagi setiap kita. Amin, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama lambaikan tangan kita saudaraku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu tak pergi dari kami. Haleluya. Tuhanlah kekuatan mazmurku. Ya gunung batu
Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. ku mau bersyukur, Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. takkan pernah berubah. Hatiku percaya, Hatiku haleluya. percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, Kasih setiamu namun Tuhan kasih tak pergi setiamu dariku. tak pergi dariku. Haleluya. Oh, apapun yang terjadi, kasih setia Tuhan tak pergi dariku. Oh, terima kasih Tuhan. Amin. Mari saudara kita lambaikan tangan kita. Ku mau selalu bersyukur, Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. hati kami percaya. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung Kita menari bersama beranjak, saudara dimanapun berada. namun kasih Kita menari bersama setiamu saudara. tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi kasih dariku. setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Katakan Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati. sorak dengan segenap hati. Raja, Raja keagungan, tinggi, tinggi amin. namamu dipuji, hormat kemuliaan, Sorak dengan segenap hati. Oh, dengan segenap hati. dengan segenap hati. Raja keagungan, Sekali lagi katakan tinggi namamu. tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, Sorak dengan segenap hati. sorak dengan segenap hati. Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Raja keagungan. Sorakan haleluya, 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 haleluya. Raja keagungan, kami bersorak-sorai demi namamu Tuhan. Dan kuasa Allah bekerja bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami lebih lagi Tuhan. Kami mau mengerti setiap isi hatimu, firmanmu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita
Kalau kami ada, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ini janji setiap kami, bahwa dunia takkan bisa menggantikan kasih-Mu dalam hidup kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Amin. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita kidungkan dari awal, saudara. Yesus, Kau kebenaran kami. Amin. Tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan Yesus, yang menyelamatkan setiap kami. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Bersama-sama bersepakat katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, Tuhan, ku hidup bagimu, Tuhan. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia takkan bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, Tuhan. Amin. Dari kasih-Mu. Apapun yang terjadi, oh sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Dunia takkan bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kau selalu ada, penolong yang setia. Haleluya, yang menyelamatkan, oh yang memimpin setia.
pemeliharaanmu sempurna, tidak pernah ditinggalkan. Oh, setiap yang berharap, percaya kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ini janji setiap kami Tuhan, kalau kami hidup hanya bagimu Tuhan. Amin, haleluya. Oh, katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selagi ku ada, selama ku hidup, mata kami tetap memandang-Mu ya Tuhan. Haleluya. Dunia takkan bisa ya menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia takkan bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia takkan bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Bapa di sorga, kami telah memuji memuliakan Engkau lewat pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepada Tuhan. Biar berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, mendatangkan sukacita bagi jemaat-Mu Tuhan. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, urapi hamba-Mu sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kebenaran firman Allah yang diberitakan untuk mengajar kami, mendidik kami, membawa kami untuk kami boleh mampu menghadapi hidup, kondisi situasi yang terjadi di tengah-tengah bangsa negara kami, bahkan dunia yang terlanda oleh virus corona. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu, berfirmanlah kami siap untuk mendengar, merenungkan, menerima dan melakukan firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu, sekali lagi urapi hamba-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Setiap yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah memuji memuliakan Tuhan lewat pujian penyembahan yang telah kita naikkan tadi. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam kondisi situasi yang sangat memprihatinkan. Bukan hanya bangsa Indonesia, tapi dunia dilanda krisis. Bukan hanya oleh karena penyakit ataupun virus corona ini, tapi seluruh sisi kehidupan berdampak oleh karena virus corona ini. Jadi manusia sedang dilanda ketakutan dan kegelisahan, gentar menghadapi hidup ke depan, apa yang akan terjadi. Semua serba bertanya, semua serba berpikir, apa yang akan saya lakukan, apa yang akan saya hadapi, apa yang akan terjadi ke depan ini. Nah, seturut dengan itu, maka firman Tuhan saat ini yang saya berikan tema buat kita ialah jangan takut dan gentar. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang tema ini menghimbau kita jangan takut dan gentar. Betulkah kita tidak perlu takut atau tidak perlu gentar? Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia pasti takut dan gentar menghadapi kondisi situasi ini. Namun firman Tuhan akan mengajar kita, membawa kita untuk memahami kondisi situasi yang terjadi, yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi sebagai umat kepunyaan-Nya. Bukan murka Tuhan, bukan amarah Tuhan, tapi Tuhan izinkan
persoalan ini terjadi. Virus corona ini melanda dunia, khususnya bangsa negara kita. Terlebih khusus lagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan izinkan agar apa? Gerejanya, umatnya boleh kembali merenung. Selama ini kita enak, kita beribadah bersama-sama di ruang gereja. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh semangat dan kesetiaan. Tapi dengan kondisi seperti ini, kita di rumah aja. Kondisi situasi ini membuat kita hanya di rumah aja. Betulkah kita akan beribadah kepada Tuhan? Betulkah kita akan mempererat hubungan kita dengan Tuhan lewat pujian penyembahan kita, lewat renungan kita firman Tuhan atau membaca firman Tuhan di rumah? Atau sebaliknya kita menjadi malas, menjadi tidak berbuat apa-apa di rumah, hanya duduk termenung. Tetapi saat ini firman Tuhan akan mengajar kita, yang saya ambilkan buat kita, temanya jangan takut dan gentar. Ulangan pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan 4. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menentukan engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, jangan takut, jangan gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Ayat yang keempat, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagaimana bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberi kemenangan kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Allah, kita tahu bangsa Israel diperbudak kurang lebih selama 400 tahun di tanah Mesir, ditekan begitu rupa sehingga mereka menjadi menderita, tertekan, diperbudak, dikasih kerja keras, dikasih kerja paksa, dan tidak dikasih upah. Mereka tertekan, mereka terhimpit, mereka menderita. Dan akhirnya mereka menjerit dan minta pertolongan kepada Tuhan. Maka Tuhan mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan itu menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Maka Musa membawanya, pendek cerita, dia lepas keluar, mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Di perjalanan banyak cobaan dan tantangan, Musa terus dengan penuh kesabaran, dengan penuh penyerahan diri dan penuh pengharapan kepada Tuhan memimpin bangsa Israel membawa menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Dan akhirnya Tuhan mengatakan, engkau tidak layak dan aku tidak akan mengizinkan engkau memasuki tanah Kanaan. Musa tidak akan memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan itu, masuk tanah Kanaan, dan akan diganti oleh Yosua. Tatkala Yosua ingin menggantikan Musa memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah itu, Yosua sebelum menerima tugas itu, dia merasa ketakutan, merasa gelisah, merasa gentar. Kenapa? Karena dia tahu, dia melihat bangsa Israel dipimpin oleh Musa begitu rupa, degil, keras tengkuk, melawan, membantah, dan tidak mau taat kepada firman Tuhan akan setiap firman yang disampaikan oleh Allah kepada Musa lewat Musa kepada bangsa Israel. Dan akhirnya Yosua dalam ketakutan ini, dalam kegelisahan ini, dalam kekhawatiran ini, dan gentar untuk memimpin bangsa Israel. Tapi Allah menyatakan Yosua harus mengganti Musa untuk memimpin bangsa Israel. Maka Allah berbicara kepada Yosua dalam Yosua pasal pertama ayat yang kelima mengatakan seperti ini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara yang kasih Tuhan, kegelisahan, ketakutan, kecemasan Yosua untuk melanjutkan pemimpinan Musa, membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan itu,
terjawab oleh perkataan Tuhan kepada Yosua. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Bukan hanya menghentar bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, tapi dikatakan seumur hidup orang tidak akan pernah ada mampu bertahan di hadapan Yosua. Musuh-musuh yang akan mereka hancurkan, tanahnya yang akan mereka berebut, tidak seorang pun akan bertahan melawan Yosua. Aku akan menyertai engkau. Itulah sebabnya Tuhan berbicara kepada Musa, teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan bimbang. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan jangan takut dan jangan bimbang. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat apa yang menjadi penyertaan Tuhan, apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kita lewat firman Tuhan pada saat ini menghadapi kondisi situasi yang dalam kondisi ketakutan kegelisahan ini. Mungkin di antara kita, di antara jemaat atau di antara tetangga kita atau famili kita saat ini sedang berpikir, bagaimana hidupku ke depan? Apa yang akan kumakan? Bagaimana kehidupan ini anak-anakku? Bagaimana? Kita mungkin penuh pertanyaan-pertanyaan. Tapi lewat firman Tuhan pembacaan kita tadi dalam Ulangan pasal yang ke-20 ayat 1-4 ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, seorang imam harus tampil. Jadi pada saat bangsa Israel berperang melawan musuh-musuhnya, Allah mengatakan seorang imam harus tampil. Artinya ada seorang pemimpin. Ada seorang yang ditakuti, yang disegani, dihormati. Harus tampil. Kita pun demikian. Di saat kita bertempur melawan kegelisahan, ketakutan di tengah-tengah kehidupan ini, kita harus tampil. Lewat pimpinan Roh Kudus, firman Tuhan yang menjadi senjata bagi kita, yang menjadi pemimpin bagi kita saat ini. Karena apa? Pendeta, gembala sidang, hamba Tuhan, masing-masing juga di rumah masing-masing tidak bisa menemui kita, tidak bisa memimpin kita di gereja. Semua kita harus tampil. Seorang pemimpin harus tampil, yaitu lewat doa dan firman Tuhan, lewat Roh Kudus. Kita akan tampil menghadapi musuh-musuh itu. Maka dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Amsal pasal 3 ayat 7 dan 8 mengatakan seperti ini. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulangmu. Pada saat kita mau berperang melawan rasa ketakutan kita, rasa kegelisahan kita. Bangsa Israel berperang melawan musuh-musuhnya yang akan mereka ambil tanahnya yang merupakan janji Allah kepada mereka. Mereka berperang. Maka saat ini pun kita harus tampil dengan pimpinan Roh Kudus. Firman Tuhan kita harus semakin kuasai. Lewat perenungan firman Tuhan setiap saat. Berharap kepada Tuhan. Jadikan Tuhan menjadi pemimpinmu. Punya otoritas, penguasa tunggal dalam hidupmu, dalam kondisi situasi seperti sekarang itu. Ini yang pertama, kita harus menjadikan firman Tuhan menjadi pemimpin bagi kita. Yosua berkata kepada bangsa Israel dalam Yosua pasal 24 ayat 14-15 demikian. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu harus beribadah. Allah kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Yosua punya kekuatan, Yosua punya kemampuan memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan itu. Karena apa? Karena dia takut akan Tuhan.
Pegang teguh firman Tuhan. Karena Tuhan katakan jangan takut, jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Lihat ke depan, arahkan pandanganmu ke depan. Kemenangan di depan. Kekuatan ada di depan, di salib Kristus. Yosua menyatakan, tapi ingat hari ini kukatakan kepadamu, tetapi aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Dalam kondisi situasi seperti ini, apakah sebagai kepala keluarga, ayah atau suami, sebagai pimpinan keluarga di rumah, apakah engkau menyatakan kepada anak istrimu, aku dan seisi rumah tanggaku harus beribadah kepada Tuhan. Selama ini waktu virus corona belum melanda dunia, belum melanda bangsa kita, mungkin kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, dengan karir kita masing-masing, sehingga waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan sangat terbatas sekali. Hanya sekali seminggu barangkali, hampir tidak ada waktu kita ambil untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi saat ini Tuhan izinkan situasi kondisi ini terjadi. Agar apa? Agar kita menjadikan Tuhan menjadi penguasa tunggal, menjadi pemimpin kita menghadapi kondisi ini. Kita beribadah kepada Tuhan sebagaimana Yosua mengatakan, tetapi aku dan seisi rumah tanggaku beribadah kepada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Mari jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, khususnya bapak-bapak, kepala-kepala keluarga, bawa keluargamu, bawa istrimu, bawa anak-anakmu untuk tetap menyembah kepada Tuhan. Banyak waktu yang Tuhan berikan bagi kita untuk menyembah Dia dalam kondisi ini. Banyak waktu untuk kita baca firman Tuhan dalam kondisi seperti ini. Banyak waktu untuk kita bersama-sama berdialog, berunding atau berdiskusi tentang firman Tuhan, suami, istri, dan anak-anak. Untuk merenungkan firman Tuhan dalam kondisi seperti ini. Itu yang pertama, tampil sebagai seorang pemimpin. Tampilkan Roh Kudus, izinkan Roh Kudus memimpin kita. Dan yang kedua, lewat firman Tuhan ini, jangan lemah hati. Jangan lemah hati dalam kondisi situasi ini. Pemerintah juga mengatakan, jangan berpikiran negatif, tapi positif. Artinya, jangan lemah. Jangan pikir, aduh gimana ini kondisinya ini, penyakit virus corona ini melanda dan bagaimana apakah akan aku bisa hadapi? Yesaya pasal 41 ayat 13-14 mengatakan seperti ini. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut. Akulah yang menolong engkau. Ayat 14, jangan takut, hai si cacing Yakub, hai si ular Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Jemaat yang Tuhan kasihi, ingat baik-baik, saudara dijadikan menjadi anak Tuhan bukan karena kebaikan-kebaikan yang telah kau perbuat. Saudara dipanggil Tuhan dan dijadikan menjadi milik kepunyaannya bukan karena engkau baik, bukan karena engkau benar, bukan karena engkau berbuat jasa baik banyak-banyak atau kebaikan-kebaikan sudah banyak kau berbuat dalam kehidupanmu. Tapi firman Tuhan katakan, akulah yang memilih engkau. Aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu. Kalau Tuhan sudah memegang tangan kanan kita, apalagi yang mau kita takuti? Ketakutan tersandungkah oleh karena batu-batu, oleh karena jalan yang tidak rata, oleh karena lubang-lubang kecil di jalan? Akan tersandungkah engkau? Firman Tuhan katakan, aku memegang tangan kananmu. Allah memegang tangan kanan kita, artinya Allah mendampingi kita, Allah menuntun kita, Allah memimpin kita, Allah memahami dan mengerti kondisi situasimu. Asal apa? Beribadah kepada Tuhan tentunya. Takut akan Tuhan. Jadikan Tuhan menjadi penguasa tunggal dalam hidupmu. Jangan takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus renungkan firman Tuhan ini dengan baik-baik. Jangan sombong. Dikatakan, ya, jangan takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel.
Kenapa Tuhan mengatakan Israel itu ulat? Kenapa Tuhan katakan cacing Yakub? Karena penuh trik-trik dalam hidup mereka di hadapan Tuhan. Tuhan sudah mengatakan A, mereka berbuat macam-macam, B dan C dan D. Bahkan mungkin sampai Z mereka sudah lakukan sebelum Tuhan suruh itu. Itu makanya Tuhan katakan, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, mari sekali lagi saya katakan, serahkan diri kepada Tuhan. Jadikan dia menjadi pemimpinmu. Serahkan hidupmu, tanganmu, biarkan dipimpin, dipegang oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Kalau anak kita yang masih kecil, yang masih bawah umur, berjalan dituntun oleh bapaknya, dia tidak akan pernah takut. Dia tidak akan pernah takut tersandung, kena lubang. Karena apa? Lebih kuat papahnya memegang tangan kanannya. Lalu Tuhan telah memegang tangan kita, apa yang harus kita takuti lagi? Tergelincirkah? Tersandungkah? Masuk lubang kecilkah di perjalanan? Atau terantukkah kaki kita kepada batu-batu kecil, kerikil-kerikil yang ada di jalan itu? Tuhan memuluskan jalan kita dengan baik. Walaupun Tuhan tidak berjanji segalanya mulus, tidak. Tuhan mengizinkan persoalan itu terjadi. Supaya apa? Supaya kita jangan takut. Agar kita bisa melihat kebesaran Tuhan, kekuasaan Tuhan itu, kuasa Tuhan itu, otoritas Tuhan itu. Penguasa tunggal itu kita bisa melihat, disinilah kita akan buktikan bahwa Tuhan adalah penguasa tunggal dalam hidup kita. Jadi yang ketiga adalah jangan gentar dan jangan gemetar. Gentar dan gemetar itu hampir beriringan. Kalau sudah takut, gentar, maka akan terjadi gemetar. Orang yang gentar itu karena takut yang berlebihan. Sudah terlalu tinggi takutnya, cemasnya sudah terlalu tinggi. Dan akhirnya gemetar, ketakutan. Ketakutan yang berlebihan karena apa? Karena kondisi situasi yang menghempit kita. Dan firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 13 sampai dengan 15a mengatakan seperti ini. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, saudara Tuhan dikatakan janganlah takuti apa yang mereka takuti. Orang yang tidak menyembah kepada Allah saat ini dalam kegelisahan dan ketakutan. Kalau kita yang punya iman, pengharapan di atas janji dan firman Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan akan menyertai kita, Tuhan menjamin masuk keluar kita, tapi kita juga masih ketakutan. Di mana kita mau buktikan? Di mana letak pembuktian bahwa Tuhan penguasa tunggal itu dalam hidup kita? Kalau kita masih sama dengan orang-orang yang di luar sana yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka gentar, mereka gelisah, mereka gemetar menghadapi kondisi-kondisi ini. Saudara jemaat yang Tuhan kasihi, bukan berarti saya tidak takut, bukan berarti saya tidak gentar. Ya, pasti saya sebagai manusia, tetapi ketakutan saya itu saya taruh di hadapan Tuhan. Saya menyembah kepada Tuhan, saya membaca firman Tuhan, saya merenungkan firman Tuhan. Di saat saya juga tidur, saya terus menyembah kepada Tuhan. Saya menaikkan pujian kepada Tuhan walaupun saya dalam kondisi istirahat, mau sebelum saya nyenyak, sebelum saya ngorok, sebelum saya pulas, saya selalu memuji Tuhan dengan pujian-pujian penyembahan yang saya naikkan kepadanya. Karena apa? Karena itulah waktu yang saya pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga saya menyembah kepada Dia, sehingga ada kekuatan, kemampuan untuk menghadapi hidup ini. Saudara kasih Tuhan, itulah yang ketiga. Lalu yang keempat, lewat firman Tuhan tadi, pembacaan ulangan pasal 20 ayat 1 sampai 4 itu tadi. Yang keempat, jangan takut. Itu yang keempat, jangan takut. Saudara kasih Tuhan, saat murid-murid disuruh Tuhan berlayar menyeberangi laut Galilea itu,
Tuhan mengizinkan mereka berlayar, murid-murid itu sendirian. Tuhan masih sempat berdoa ke bukit, menyendiri, dikatakan firman Tuhan. Dia berdoa. Di saat sudah berapa mil mereka memasuki danau itu, dan danau itu mengombang-ambingkan perahu mereka. Mereka dilanda ketakutan karena larut malam, sudah jauh malam. Di saat mereka ketakutan itulah Tuhan Yesus datang berjalan di atas air danau itu. Di saat mereka melihat Tuhan Yesus berjalan, mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Mereka tidak melihat wajah Tuhan Yesus karena gelap. Mereka tidak mengenali gurunya. Hampir 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Tuhan, tapi mereka tidak mengenali jalannya, tubuhnya, posturnya tubuh daripada Yesus Kristus. Mereka tidak kenal. 3,5 tahun mereka berdampingan dengan Tuhan, mendampingi Tuhan, tapi mereka tidak kenal. Maka mereka mengatakan hantu. Coba saudara bayangkan, seorang guru, seorang pemimpin, seorang yang memenuhi segala kebutuhan mereka, dalam keadaan kondisi gelap, dalam keadaan kondisi yang sedang terombang-ambing, Yesus tampil, tapi murid-murid mengatakan hantu. Saudara, kalau seandainya anak-anakmu, istrimu di rumah dalam kondisi ketakutan dan gelap karena listrik mati, lalu kau masuk dan tidak dikenal oleh istrimu, tidak dikenal oleh anakmu, dan mereka katakan ada hantu, bagaimana pikiranmu, bagaimana hatimu? Tentu kau kecewa, kan? Tapi Tuhan tidak kecewa. Tuhan memahami kondisi murid-murid itu. Tuhan mengerti murid-murid itu. Tuhan memahami dan memaklumi keadaan murid-murid itu. Dan Tuhan mengatakan, jangan takut, ini aku. Saudara yang Tuhan, lalu Tuhan meredakan ketakutan murid-murid pada waktu itu, dan air danau itu menjadi teduh dan tenang. Mereka boleh melanjutkan perjalanannya. Itulah sebabnya Wahyu pasal 2 ayat 10 mengatakan seperti ini. Jangan takut terhadap apa yang harus kau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, dikatakan jangan takut terhadap apa yang harus kau derita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Yesus Allah lewat firman-Nya mengatakan kepada kita, jangan takut terhadap apa yang kau derita. Saudara yang kasih Tuhan, virus corona sudah melanda dunia, sudah banyak korban, sudah hampir 500 atau lebih 500 yang meninggal di tengah-tengah bangsa negara kita. Lalu kondisinya bagaimana dengan kita? Penuh ketakutan bukan? Penuh kegelisahan bukan? Saudara Tuhan, firman Tuhan katakan, janganlah takut terhadap apa yang harus kau derita. Mungkin kita tidak akan kena penyakit atau virus corona ini, tapi dampaknya yang kita kena, yaitu apa? Mungkin harga-harga sembako meledak naik, membumbung tinggi, atau mungkin susah dicari sembako, kebutuhan kita sehari-hari. Tapi Tuhan katakan, janganlah takuti, janganlah terlalu takut menghadapi apa yang harus kau hadapi. Mari kita hadapi dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Mari kita hadapi dengan penuh kesadaran bahwa Tuhan akan mendampingi kita. Kita pegang teguh firman Tuhan. Kita harus tampil sebagai imam, sebagai orang yang takut akan Tuhan. Jadikan Tuhan menjadi penguasa tunggal bagimu. Jangan lemah hati. Hatimu jangan lemah. Pemerintah aja mengatakan jangan lemah. Jangan takut, harus punya pemikiran yang positif bahwa Tuhan menyertai kita. Yang ketiga, jangan gentar. Kalau kita sudah gentar, ya apalagi yang akan kita perbuat. Kalau kita sudah takut,
Sudah gelisah, apalagi yang kita mau perbuat, tidak berdaya saudara, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Semuanya buyar, semangat jadi habis, mau berbuat sesuatu menjadi ketakutan, tidak ada semangat lagi, tidak ada gairah. Bahkan mungkin buat makan pun tidak akan bergairah lagi kalau kita sudah di sana. Itu sebabnya dikatakan oleh firman Tuhan ini, jangan takut. Yang keempat tadi, jangan takut. Ya, di Wahyu, sekali lagi saya katakan Wahyu pasal 2 ayat 10 ini, jangan takut terhadap apa yang harus kau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. 10 hari ini waktu, batas waktu yang harus kita lewati. Jadi virus corona ini kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Sudah sebulan lebih kita menghadapinya, sudah sebulan lebih kita tidak beribadah di gereja bersama-sama. Kita sudah sebulan lebih kita tidak berdoa bersama-sama di gereja. Tapi saya percaya kita bisa beribadah di rumah masing-masing secara bersama-sama, secara online ini. Kita bisa baca firman Tuhan di rumah. Kita bisa berdoa bersama suami, istri, anak-anak. Bersama-sama di rumah, ambil waktumu dengan baik. Sehingga waktu konsentrasimu kepada Tuhan lebih tenang. Dikatakan di situ, sebab sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa di antaramu ke dalam penjara. Saudara yang kasih Tuhan, kita di penjara saat ini. Di rumah aja. Ya, saya anggap itu penjara. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara keluar, sudah dipantau. Pakai masker enggak? Pakai sarung tangan enggak? Pakai penyelamat enggak? Saudara yang kasih Tuhan, sebab itu mari. Siapkan dirimu sebagai anak-anak Tuhan. Tenggang waktu yang Tuhan berikan bagi kita, kita tidak tahu sampai kapan waktunya ini. Pemerintah, Pak Jokowi pernah di awal-awal virus corona ini menyatakan kita sampai bulan April kita akan akhiri virus ini. Tapi saat ini nyatanya sudah mau berakhir bulan April ini. Tapi mari, mau bulan kapan itu berakhir, kita mau bersandar kepada Tuhan. Kita mau serahkan diri kepada Tuhan, jangan lemah hatimu, jangan gelisah dan gentar. Tapi mari takut akan Tuhan. Jadikan Tuhan menjadi penguasa tunggal dalam hidupmu. Jadikan Tuhan menjadi tempat pengharapanmu. Ya, Yesaya pasal 7 ayat 4 mengatakan seperti ini. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dan Aram dan anak Remalia, raja yang ingin menguasai bangsa Israel, bangsa Yehuda. Ya, Tuhan katakan puntung api. Saudara, bagi Tuhan virus corona ini puntung api. Tapi saya katakan puntung api ini sampai kapan dia ada membara di tengah-tengah hidup ini, kita serahkan saja kepada Tuhan. Pasti ada waktunya. Waktu itu adalah waktunya Tuhan, waktu kita. Waktu kita hanya datang menyembah kepada Tuhan. Waktu kita hanya kita menghadapi semua dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Waktu kita, mari kita bersekutu bersama-sama di rumah masing-masing dan menghadap hadirat Allah, menunggu waktu Tuhan untuk meredakan virus corona ini. Waktu kita hanya berharap kepada Tuhan dan selanjutnya Tuhan yang akan mengerjakannya. Saudara yang kasih Tuhan, saat Israel, bangsa Israel dilanda kekeringan 3,5 tahun, air hujan tidak turun, kelaparan di mana-mana. Janda di Sarfat, ya, hanya mempunyai tepung segenggam dan minyak sedikit di buli-buli. Dan dia katakan, kalau aku pulang ke rumah, maka aku akan membuat roti kecil. Dan aku akan makan bersama anakku, dan sesudah itu kami akan mati. Kenapa? Habis. Bekal di rumah sudah habis. Dan tidak ada harapan lagi. Tapi Allah menolong janda di Sarfat ini untuk keluar dari kelaparan itu. Dengan apa? Mengutus Elia datang ke rumahnya. Dan Elia katakan, buatkanlah aku roti. Lalu baru buat bagimu.
Janda di Sarfat hampir-hampir tidak percaya dan hampir-hampir menyatakan ini hamba Tuhan, ini nabi, egois banget. Kalau aku buatkan roti bagimu, lalu aku dan anakku mati. Tapi Elia mengatakan, buatkan bagiku dulu. Setelah aku makan, baru buatkan bagimu. Janda di Sarfat ini taat dan setia dan penuh pengharapan. Tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Nabi Elia, dia lakukan dengan tunduk dan taat. Tidak sedikit pun bergeser dari perintah, dari permintaan Elia itu. Dibuatkannya roti. Lewat tepung yang segenggam itu. Lewat minyak sedikit yang ada di buli-buli itu dibuatkannya. Lalu makanlah Nabi Elia. Nah, setelah itu baru dia buat roti dan mereka makan. Terus mulai hari itu. Setelah itu terus roti setiap dipakai tepung itu, setiap dipakai minyak itu terus terisi tepung itu, terisi buli-buli itu, dan mereka selamat dari kelaparan itu. Karena apa? Karena janda di Sarfat taat, setia, tunduk pada firman Tuhan, dengar-dengaran pada perintah firman Tuhan. Saudara jemaat yang Tuhan kasihi, yang kita mau lakukan saat-saat ini, di saat keadaan kondisi seperti ini, mari kita tunduk kepada firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan dengan setia. Lakukan kewajibanmu sebagai anak Tuhan, walaupun tidak datang di gereja, walaupun tidak datang beribadah bersama-sama berkumpul di gereja, tapi kita mau lakukan kewajiban kita kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, persembahkan hidupmu di hadapan Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi virus corona ini. Lalu janda di Sarfat itu selamat, terluput dari kelaparan yang melanda bangsa Israel pada waktu itu. Kita akan terluput dari virus corona ini apabila kita tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Tunduk pada pemerintah, sebagaimana himbauan pemerintah, jangan keluar dari rumah, tapi lakukan aktivitasmu di rumah dengan tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Tunduk kepada firman Tuhan artinya kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan di rumah dengan baik. Kita bawa keluarga kita menyembah kepada Tuhan, sehingga semuanya akan berjalan dengan baik. Sebagai ayat yang terakhir, 2 Timotius pasal 1 ayat 7 mengatakan seperti ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari kita tertib sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita taat kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita ambil waktu menyembah kepada Tuhan. Kita akan berdoa, saya ajak kita tundukkan kepala dan kita menyanyikan suatu nyanyian kita, yaitu Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberikan
haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami dalam kondisi situasi yang terlanda atau dilanda oleh wabah virus corona ini, agar kami tidak perlu gelisah. Kami menjadikan Tuhan menjadi penguasa tunggal dalam hidup kami. Kami tidak perlu gelisah, kami tidak perlu gentar, kami tidak perlu takut, karena ada Tuhan menyertai kami. Engkau telah memegang kami dengan tangan kanan-Mu dan mengangkat kami menjadi milik kepunyaan-Mu dan menuntun kami serta melindungi kami, sehingga kami mampu melewati hari-hari kami sampai pada hari Tuhan memberikan kemenangan itu bagi dunia, bagi bangsa negara kami Indonesia boleh terlepas dari virus corona ini, dari kelaparan, dari penderitaan, dari kesulitan-kesulitan ekonomi, sehingga pemerintah kami dapat menghadapinya dengan baik, dengan penuh kebijaksanaan. Berikan kesatuan pandang, kesatuan pikir bagi seluruh pemimpin bangsa ini, tokoh-tokoh bangsa ini, tokoh-tokoh agama, masyarakat Indonesia boleh bersatu menghadapi virus corona ini, sehati menuntaskan segala kondisi yang diakibatkan oleh virus corona ini. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang indah kami boleh memuji, memuliakan Kau dan beribadah kepada Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan yang baru bagi kami umat-Mu sebagai orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi Roh Kudus tidak akan pernah berhenti. Roh Kudus akan terus bekerja sehingga firman ini menjadi rema bagi kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami tinggal, dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih buat jemaat yang setia terus memperhatikan gereja dan memberikan persembahan-persembahannya lewat rekening BCA Diakonia. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Nowadays I'm too cool for a girlfriend. Nowadays I don't know when the world spends. Ibadah Raya Minggu 10 Mei 2020 pukul 7 pagi, pembicara dilayani oleh PDP Sony Hermawan. Ibadah dapat diikuti melalui YouTube channel GBI Episkopos Family. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan perpuluhan, Anda dapat mengirimkan perpuluhan Anda melalui Bank BCA dengan nomor rekening 228 01 07 495 atas nama GBI IFC Diakonia, atau melalui Bank BRI dengan nomor rekening 1127 01 000 390 303 atas nama GBI Episkopos Family. Bukti transfer dapat dikirimkan ke nomor 0877 8703 5611 dengan format nama, spasi alamat. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Demikianlah ibadah kita saudara minggu ini. Kita tetap senantiasa melekat kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan pasti menggenapi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. imanku
bersepakat, imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara, mari kita bersama berdoa syafaat saudara. Terima kasih Tuhan Yesus yang memimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya, semua karena kemurahan Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh dipuaskan oleh kehadiran-Mu yang memberkati setiap kami. Kami mau terus melekat, kami mau terus setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu, saudara-saudara dimanapun berada. Baik itu Tuhan jemaat di Vitara, IFC Vitara maupun di Kapuk Tuhan. Kami percaya Tuhan tangan kasih-Mu selalu menopang setiap mereka dimanapun saudara kami berada Tuhan Yesus. Dalam keadaan sakit Tuhan, apabila dalam keadaan sakit Engkau yang sanggup menyembuhkan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan Kau berikan kekuatan penghiburan. Oh Bapa, ajar setiap kami untuk terus berharap kepada Engkau. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus buat gembala dan seluruh pemimpin yang ada, tim pengembalaan, ketua komisi, WBI, PRBI, Smart, Umas, Komsel. Oh ibadah-ibadah dimanapun Tuhan Yesus, apapun yang kami lakukan, biar kiranya Tuhan Yesus kami percaya Engkau memberkati pemimpin kami Tuhan. Oh biar kiranya taruhkan hikmat, kebijaksanaan daripada Engkau Tuhan, visi, misi, mimpi yang datangnya dari Engkau Tuhan, untuk memajukan pelayanan-Mu Tuhan atas gereja-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami boleh menjadi alat-alat yang setia, kami boleh menjadi hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang setia Tuhan, yang terus berkarya, yang terus melayani Engkau dan mempersiapkan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat program dan kegiatan gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, apapun Tuhan menjadi rencana kami, itu terlalu kecil Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, sebab rencana-Mu Tuhan, rancangan-Mu Tuhan, program yang datang dari-Mu Tuhan, lebih besar dari segalanya. Oleh sebab itu Bapa, kami percaya taruh hati-Mu bagi setiap kami. Kami boleh melakukan apa yang menjadi tugas, tanggung jawab, kepercayaan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, gereja Tuhan boleh terus bergerak, gereja-Mu Tuhan boleh terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Tanda-tanda heran menyertai setiap pelayanan orang percaya, setiap gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus buat daerah Dadap, Kosambi, sekitarnya tempat kami tinggal. Biar kiranya damai sejahtera Allah boleh turun Tuhan. Oh hujan keselamatan, hujan pertobatan terjadi Tuhan. Setiap tindakan, oh setiap aksi-aksi Tuhan, segala hal yang menyakiti hati Engkau, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan hujan pertobatan terjadi Tuhan bagi daerah kami Tuhan. Kami Tuhan gereja-Mu boleh menjadi kesaksian. Oh jemaat-Mu Tuhan boleh menjadi kesaksian dimanapun Tuhan tempatkan kami. Sehingga banyak jiwa dimenangkan. Sehingga banyak setiap mereka boleh bertobat dan berbalik dari jalan yang jahat menuju kepada terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat Provinsi Banten tempat kami tinggal. Kami berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia ini. Kami berdoa buat pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi dan Maruf Amin, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan hujan pertobatan terjadi atas Indonesia. Apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan, gelombang, wabah, oh pandemi Tuhan, COVID-19 Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan Kau curahkan Tuhan hujan pertobatan-Mu. Oh Tuhan, curahkan hujan keselamatan daripada Engkau Tuhan. Sehingga setiap kami Tuhan Yesus boleh tetap berharap kepada Engkau ya Tuhan. Selama kami hidup, selagi kami ada, kami mencari Tuhan kerajaan Allah dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Maka Tuhan Yesus kami boleh diselamatkan Tuhan. Baik Tuhan, setiap kami yang dalam kelemahan, Engkau Allah yang menjamah, menopang setiap kami Tuhan. Segala bidang dalam bangsa dan negara ini Kau pulihkan Tuhan. Dan Kau taruhkan hikmat buat Bapak Presiden kami Tuhan, jajaran menteri, semua tim Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
Boleh kiranya Tuhan kau taruhkan hikmat, kebijaksanaan, pewahyuan daripada Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan bangsa kami boleh pulih dari segala problema Tuhan. Wabah yang terjadi di negara kami bahkan di seluruh dunia boleh segera berlalu dan hujan keselamatan, hujan pertobatan, kesembuhan terjadi Tuhan atas negara kami, atas seluruh dunia ini di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang besar, Allah yang penuh dengan mujizat, Allah yang menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mohonkan Tuhan segala doa syafaat kami yang jauh daripada kesempurnaan, Engkau yang menyucikan, menguduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Saudaraku, mari kita bersatu hati di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, buka hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat-berkat Tuhan. Sedang jemaat saleh-saleh Kristus, terimalah kasih anugerah, berkat dan rahmat keselamatan dari Allah Bapa, damai, sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus, serta persekutuan dan karunia Roh Kudus menyertai saudara-saudara saat siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan, bersama saya katakan, amin. Amin, Tuhan memberkati.